Mari kita siapkan hidup kita masuk dalam hadirat Tuhan, memuji dan menyembah Tuhan. Yang siap memuji Tuhan katakan amin, 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 dan beri kemuliaan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Mari dari awal kita katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Engkau Tuhan pengharapan kami, kepadamu kami percaya dan beroleh pertolongan. Yang percaya tepuk tangan bagi Tuhan, dan mari sama-sama kita katakan, tiada yang mustahil dan tiada yang sukar bagimu Tuhan dan bagiku yang percaya. Dahsyatnya kuasa-Mu membuatku tak ragu, janji-Mu kan digenapi pada waktu-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku tuh berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Padamu ku percaya, walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu. Lagi katakan, Kaulah pengharapanku, padamu ku percaya. Walau tiada dasar bagiku untuk berharap, imanku takkan luntur, bahkan semakin teguh saat ku memuliakan nama-Mu.
saat ku memuliakan namamu, saat ku memuliakan namamu. Mari sembah Tuhan. Shalom, puji Tuhan. Mari hari ini kita kembali belajar firman. Buka Alkitab saudara dalam Mazmur pasal 26 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ketiga. Firman Tuhan berbunyi demikian. Dari Daud, jadi ini Mazmur ditulis oleh Daud. Berilah keadilan kepadaku ya Tuhan, sebab aku telah hidup dalam ketulusan. Kepada Tuhan aku percaya dengan tidak ragu-ragu. Ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku, selidiki batinku dan hatiku. Ayat 3 terakhir. Sebab mataku tertuju pada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Yang percaya firman Tuhan sama-sama katakan amin. Nah, kalau saudara tadi perhatikan ayat 2 itu adalah ayat yang menjadi inspirasi atau ayat yang kemudian dijadikan lagu. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan. Nah, ayat lagu itu dari ayat ini. Nah, beberapa orang tidak terlalu yakin mau menyanyikan lagu ini. Kenapa? Karena mereka merasa bahwa kok kayak lagu ini kok kayak nantang-nantang Tuhan gitu loh. Ya, kayak ayo coba Tuhan uji aku, uji aku, uji aku. Ya, kalau dalam bahasa yang sering kita dengar di Jawa itu, di Jawa Timur ini ya. Ya sering kita dengar kok ya-yao gitu ya. Kayak ya-yao itu kayak ya apa sih? Kayak mentang-mentang kayak wah nantang-nantang lah gitu ya. Nantang Tuhan. Ayo Tuhan ujiin aku. Sebenarnya ayat ini tidak bermaksud demikian. Daud tidak menulis ayat ini dengan maksud menantang Tuhan untuk menguji dirinya. Tapi sebenarnya ayat ini ditulis oleh Daud karena alasan ini. Kalau saudara lihat ayat yang pertama, Daud berkata, sebab aku hidup dalam ketulusan. Ya. Kepada Tuhan aku tidak percaya ragu-ragu. Nah, ayat 3 dikatakan, sebab mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Jadi 4 hal yang Daud katakan. Yang pertama, dia hidup dalam ketulusan, dia percaya tidak ragu-ragu, mataku tertuju kepada kasih setiamu, dan aku hidup dalam kebenaran. Nah, Daud menyatakan hal-hal yang baik dalam dirinya. Ya.
Tetapi kemudian dia berkata, uji aku. Kenapa dia berkata uji aku? Karena begini, apa yang Daud anggap baik, apa yang Daud kira bahwa dia sudah hidup tulus, bahwa apa yang Daud nilai bahwa dia percaya Tuhan dengan tidak ragu-ragu, bahwa apa yang Daud nilai tentang dirinya bahwa dia hidup dalam kebenaran, itu perlu diverifikasi atau perlu dinyatakan benar sebegian lewat Tuhan menguji hati, lewat Tuhan menguji batin Daud. Makanya ayat ini Daud tulis sebenarnya untuk supaya Tuhan bilang begini, untuk supaya Daud benar-benar yakin bahwa apa yang dia nilai tentang dirinya itu sama dengan apa yang Tuhan nilai tentang dirinya. Jadi sekali lagi ayat ini sebenarnya ayat verifikasi atau ayat untuk mengesahkan bahwa apa yang Daud pikir tentang dirinya, bahwa apa yang Daud nilai tentang dirinya, apakah betul-betul seperti yang Tuhan lihat tentang dirinya. Sebab begini saudara ya, setiap orang itu selalu menilai dirinya baik. Makanya kalau saudara baca Amsal, lihat dulu sama-sama. Amsal pasal 16 ayat yang kedua. Amsal 16 ayat kedua, firman Tuhan berkata begini, segala jalan orang adalah bersih menurut siapa? Menurut pemandangannya sendiri. Perhatikan ini. Jadi setiap orang itu menilai jalannya itu bersih, jalannya baik, jalannya luar biasa, dirinya hebat, dirinya luar biasa, dirinya bersih. Menurut siapa? Menurut pemandangannya sendiri. Tapi lihat kalimat selanjutnya, tetapi Tuhanlah yang menguji hati. Kenapa Tuhan perlu menguji hati? Karena kita ini terlalu sering menilai diri kita baik, menilai diri kita hebat, menilai diri kita luar biasa. Tetapi apakah benar demikian? Tentunya kita harus melewati ujian hati supaya kita ngerti bahwa apa yang kita nilai tentang diri kita itu benar seperti apa yang Tuhan nilai tentang kita. Kenapa saudara? Karena begini saudara ya, kita ini paling gampang menilai orang ya. Kita paling gampang menghakimi orang. Kita ini paling tahu, paling hebat dalam menilai orang. Sementara kita ini tidak hebat dalam menilai diri kita sendiri. Makanya di mana-mana kalau saudara perhatikan, selalu banyak orang menghakimi orang lain. Kenapa? Karena kita selalu melihat diri orang lain, melihat kekurangan orang lain, melihat kesalahan orang lain, sementara kita sendiri tidak pandai menilai diri kita sendiri. Makanya Alkitab berkata tadi, ya, kita ini menganggap diri kita bersih selalu. Tetapi untuk apakah benar demikian, perlu Tuhan memverifikasinya lewat ujian hati, menyelidiki batin, ya. Karena itu saudara, hari ini sekali lagi ayat ini bukan nantang Tuhan, tapi sebenarnya ayat ini adalah sebuah kerinduan Daud untuk dia benar-benar pengen Tuhan menilai dirinya seperti apa yang Tuhan nilai. Bukan dia menilai dirinya seperti apa yang dia nilai, tapi Tuhan yang melihat menilai dirinya sendiri. Mungkin Anda berkata dan menatap saya, kalau saya memang Pak, saya memang baik Pak, ya. Kalau mungkin Anda menatap saya dan berkata, oh kalau itu sih Daud Pak, ya. Ya terang aja dia perlu gitu. Tapi kalau saya mungkin tidak Pak. Nah, saya mau tunjukkan satu ayat supaya kita betul-betul mengerti bahwa sebenarnya hati kita ini betul-betul perlu diuji oleh Tuhan. Lihat sama-sama dulu dengan saya Yeremia 17 ayat yang ke-9. Ya. Yeremia 17 ayat 9 dan 10. Firman Tuhan berkata begini, betapa liciknya hati. Ya. Tuhan berkata hati itu licik. Ya. Lebih licik dari segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Perhatikan kalimat selanjutnya. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Ya. Ayat 10, aku Tuhan yang menyelidiki hati dan menguji batin,
untuk memberi balasan kepada setiap orang yang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Nah, Yeremia berkata hati itu licik, ya. Pak, itu hatinya orang, Pak. Kalau hati saya nggak licik. Nah, dengarkan dulu, ya. Firman Tuhan berkata hati manusia licik. Tapi kalimat selanjutnya Tuhan bilang begini, ya. Kalau hati sudah mengeras, kalau hati sudah membatu karena licik tadi, perhatikan ini, siapakah yang dapat mengetahuinya? Jadi hati kita sendiri ini kalau sudah mengeras, sudah membatu, kalau hati kita licik, Alkitab berkata bahkan kita sendiri tidak tahu. Kita nggak tahu. Bahkan ada banyak orang tanpa dia tahu bahwa sebenarnya dia hidup dalam kepahitan, tapi dia berkata saya nggak kepahitan. Ada banyak orang hidup dalam kekhawatiran, tapi dia berkata saya nggak khawatir. Ada banyak orang hidup dalam ketakutan, tapi dia berkata saya nggak takut. Kenapa? Karena kita ini sebenarnya sedang gampang sekali ditipu oleh hati kita sendiri, ya. Kita bahkan tidak ngerti akan hati kita sendiri. Makanya di ayat 10 kemudian Tuhan berkata, bagaimana cara mengetahuinya? Alkitab berkata, Tuhan yang menyelidiki hati, Tuhan yang menguji batin. Supaya apa? Supaya kita ngerti kondisi hati kita, kita ngerti situasi hati kita, ya. Ada banyak orang berkata, Pak, saya sudah ampuni. Tapi sebenarnya engkau belum mengampuni. Tapi saya sudah benar-benar ampuni, Pak. Tapi saya mau beritahu, Anda belum mengampuni atau tidak, itu perlu diverifikasi oleh Tuhan lewat ujian hati, ya. Karena ada banyak orang sebenarnya berkata saya sudah ampuni, tapi sebenarnya hatinya penuh kebencian, hatinya penuh dendam. Ada lukas yang begitu mendalam, tapi kemudian mencoba ditutupi dan berkata saya sudah ampuni. Ada orang berkata, oh Pak, saya nggak khawatir. Pada sebenarnya engkau hidup dalam kekhawatiran, tapi engkau tidak tahu bahwa sebenarnya engkau hidup dalam kekhawatiran, dalam ketakutan. Kenapa? Karena hatimu itu menipu engkau sendiri. Makanya tidak berlebihan Daud tadi berkata, aku ini minta Tuhan uji hatiku, supaya apa yang aku rasa, apa yang aku nilai tentang diriku, itu sama seperti dengan apa yang Tuhan nilai. Kalaupun apa yang aku nilai berbeda dengan penilaian Tuhan, lewat ujian hati itu saya jadi tahu bahwa saya tidak serohani, tidak sehebat, tidak seluar biasa apa yang Daud nilai tentang dirinya, tentang apa yang kita nilai tentang diri kita. Nah, kalau saudara tahu, Petrus juga demikian. Dia pernah menilai dirinya hebat. Suatu hari Yesus berkata kepada murid-muridnya sebelum dia akan disalibkan. Yesus berkata, hari ini semua engkau akan tergoncang imannya. Lalu Petrus berdiri dan berkata, Tuhan, sekalipun mereka semua tergoncang imannya, aku tidak akan pernah tergoncang. Bahkan aku akan mati bersama-sama dengan engkau. Itu kata Petrus. Tetapi ketika Tuhan mengizinkan, dia harus melewati, ditanya orang. Kenapa murid-murid yang lain gak ditanya? Ya. Seperti Petrus ditanya, apakah engkau ini adalah murid Yesus? Sampai akhirnya dia menyangkal Yesus 3 kali. Saudara tahu kenapa? Tujuannya apa? Tujuannya supaya Petrus itu tidak menilai dirinya seperti apa yang dia pikir, tapi dia mulai menyadari bahwa dirinya tidak sehebat apa yang dia pikir tentang dirinya. Ya. Makanya kalau saudara juga baca dalam Alkitab, kalau saudara lihat sama-sama, lihat dalam 1 Korintus pasal yang ke-10, ya, di ayat yang ke-12, firman Tuhan berkata begini, sebab itu siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hati supaya ia jatuh. Kenapa Tuhan berkata siapa yang menyangka? Karena kita ini kadang-kadang terlalu banyak GR, nyangka, ya, menduga diri kita hebat, ya, diri kita luar biasa. Makanya Tuhan berkata, justru ketika engkau menyangka dirimu hebat, menyangka dirimu kuat, menyangka dirimu luar biasa, hati-hati, jangan sampai engkau jangan jatuh.
Mungkin Anda menatap saya dan berkata, Pak, saya nggak pernah tuh merasa diri saya hebat, saya nggak pernah merasa diri saya kuat, saya nggak pernah menyangka diri saya itu teguh berdiri. Saya mau beritahu, itulah kita. Kita ini sedang ditipu oleh hati kita sendiri. Tanpa sadar ketika kita mulai menghakimi orang, mencacati orang, lihat selalu kesalahan orang, itu sama dengan Anda berpikir bahwa Anda itu adalah orang yang hebat, Anda itu orang yang kuat, Anda orang-orang yang luar biasa. Ya. Saya mau beritahu, Tuhan tidak pernah menyuruh Anda menghakimi orang, tapi Tuhan menyuruh Anda mendoakan orang. Saya bisa dengar kata amin. Tuhan tidak pernah menyuruh Anda mencacatin orang, menghakimi orang, tapi Tuhan menyuruh kita supaya berdoa untuk mereka, supaya mereka bisa kembali ke jalan Tuhan. Karena itu yang pertama adalah begini, ya. Kita perlu menyadari bahwa hati kita ini menipu kita. Kita perlu verifikasi dari Tuhan lewat ujian hati, lewat Tuhan menyelidiki batin kita. Lalu yang kedua, Anda mungkin berkata begini, ya. Pak, bukankah Tuhan itu sudah tahu hati kita? Lalu buat apa Tuhan menguji hati kita? Sebenarnya ujian hati itu bukan untuk supaya Tuhan tahu, ya. Kalau saudara baca dalam Alkitab, lihat di dalam Alkitab, lihat Lukas pasal 5 ayat 22. Lukas 5 ayat 22, firman Tuhan berkata begini. Akan tetapi Yesus mengetahui pikiran mereka. Perhatikan ini. Yesus tahu pikiran mereka. Lalu berkata kepada mereka. Mereka ini siapa? Mereka adalah ahli Taurat dan orang Farisi, ya. Perhatikan ini, apa yang Yesus katakan? Apakah yang kamu pikirkan dalam hatimu? Perhatikan ini, Yesus sudah tahu apa yang dalam hati orang Farisi dan ahli Taurat. Tapi kemudian Yesus nanya. Kenapa Yesus nanya sesuatu yang dia sudah tahu? Sebenarnya simple, supaya dia pengen kita itu tahu kondisi hati kita yang sebenarnya. Jadi ketika Tuhan menguji batin kita, melihat hati kita, bukan untuk Tuhan, tapi untuk kita, supaya kita ngerti siapa diri kita. Ya, kalau saudara tahu ada 2 pasta gigi yang Anda beli, lalu dihilangkan mereknya, ya, dihilangkan mereknya, ada Pepsodent, ada Close Up. Ya, Pepsodent zaman dulu, ya, dan Close Up. Anda hanya bisa tahu isinya itu ketika Anda pencet, baru keluar aslinya. Yang putih itu Pepsodent, yang hijau itu Close Up. Nah, saudara tahu lewat ujian hati itu sebenarnya Tuhan pengen kita tahu, bukan supaya Tuhan tahu. Tuhan udah tahu, Tuhan udah ngerti siapa kita. Tapi kita yang kadang-kadang tidak ngerti siapa kita. Makanya lihat dulu ayat yang terakhir. Saya mau bacakan ayat terakhir. Lihat. Di dalam Ulangan pasal yang ke-8, ayat yang kedua dan ayat yang ketiga, firman Tuhan berkata begini. Ulangan pasal 8 ayat 2. Ingatlah kepada seluruh perjalanan yang kau lakukan atas kehendak Tuhan Allahmu di padang gurun selama 40 tahun ini, dengan maksud merendahkan hatimu dan mencobai engkau untuk mengetahui apa yang ada dalam hatimu, yakni apakah engkau berpegang kepada perintahnya atau tidak. Jadi Tuhan itu, Alkitab berkata, mencobai orang Israel, memberi mereka makan dan makan mana, dan mereka keliling 40 tahun. Alkitab berkata sebenarnya untuk supaya mereka ngerti hati mereka sendiri. Tuhan sudah ngerti. Jadi bukan untuk supaya Tuhan ngerti hatimu, karena Tuhan sudah ngerti hati kita. Yang jadi masalah, kita ini tidak ngerti hati kita. Kalau saya tanya Anda hari ini, berapa banyak orang yang tahu dirinya orang baik? Angkat tanganmu, ya. Tentunya kita, beberapa di antara saudara angkat tangan. Amin. Yang angkat tangan bilang amin, ya. Tapi mungkin Anda tidak angkat tangan. Ya. Kalau saya ganti pertanyaannya, mungkin Anda akan angkat tangan. Pertanyaannya apa, Pak? Berapa banyak di antara kita yang hari ini yang tahu bahwa engkau adalah suami yang baik dan istrimu adalah istri yang jelek? Tolong angkat tangan, ya. Nah, beberapa bapak pasti angkat tangan, ya. Dan saya mau tanya juga ibu-ibu, berapa banyak ibu-ibu yang tahu dirimu adalah istri yang baik dan suamimu yang jelek? Tolong angkat tangan. Nah, ini baru beberapa istri juga angkat tangan, ya. Berapa banyak yang tahu bahwa engkau adalah jemaat yang baik
dan pendetamu yang jelek. Just kidding ya. Saya tahu semua orang luar biasa. Amin. Tapi yang saya mau beritahu begini ya, kita ini kadang-kadang selalu menilai diri kita baik. Makanya lewat ujian hati Tuhan mau tunjukkan siapa kita. Tujuannya apa? Untuk menjatuhkan kita, mempermalukan kita? Bukan. Tujuannya adalah supaya kita ngerti bahwa kita ini ada banyak hal yang perlu diubahkan dari hidup kita. Saudara tahu ada begitu banyak orang hari ini berjuang untuk mengubah orang lain, tapi sama sekali tidak berjuang untuk mengubah dirinya sendiri. Ada banyak istri berjuang untuk mengubah suaminya, tapi dia tidak pernah berjuang untuk mengubah dirinya sendiri. Ada banyak suami marah, berjuang untuk mengubah istrinya, marah-marah ngomel untuk mengubah istrinya, tapi dia sendiri tidak pernah marah terhadap dirinya sendiri dan tidak pernah ngomel-ngomel untuk dirinya sendiri dan berjuang untuk dirinya bisa berubah jadi suami yang baik. Karena itu hari ini lewat firman Tuhan hari ini, jangan takut nyanyi lagu Ujilah Aku Tuhan. Kenapa? Karena sebenarnya itu lagu untuk memverifikasi diri kita supaya kita jadi lebih baik. Karena saya beritahu, kalau tanpa ujian hati kita hanya menilai diri kita seperti apa yang kita pikirkan. Tapi lewat ujian hati kita sadar ada begitu banyak hal yang perlu kita perbaiki dari hidup kita. Lewat ujian hati kita sadar bahwa ada begitu banyak hal yang perlu diubahkan, bahwa ada begitu banyak hal yang kita tidak tahu tentang siapa diri kita, bahwa kita tidak sehebat apa yang kita pikirkan, bahkan kita tidak serohani apa yang kita pikirkan, bahkan kita tidak sekuat apa yang kita pikirkan. Lewat ujian hati Tuhan bukakan supaya kita ngerti, supaya kita diubahkan, semakin dekat dengan Tuhan, semakin hidup dalam anugerah, dan kita menyadari kita gak bisa apa-apa tanpa Tuhan. Tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali anugerah dan kesetiaan Tuhan dalam hidup kita. Tutup Alkitab saudara, mari kita mau berdoa.